Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak. Itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya memang benar untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun, semua hasil readingan kali ini jangan ditelan bulat-bulat. Itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Nah, untuk teman-teman semuanya, sebelum kita melanjutkan ke pick a card trading kali ini, alangkah baiknya teman-teman sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan, sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian ya, dan energinya juga biar bisa klop ya. Nah, untuk di tema video kali ini yaitu siapakah orang yang mengagumimu. Nah, jadi buat kalian semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti pick a card trading kali ini. Jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card trading kali ini. Seperti biasanya ya, di sini seperti biasanya untuk kartu pembukaan atau card opening, Clarissa menggunakan kartu Oracle. Sebentar. Oke, menggunakan kartu Oracle ini, dan dimana nanti ketika Clarissa menshuffle kartunya seperti ini, teman-teman fokuskan ya pada tema video kali ini, yaitu siapakah orang yang mengagumimu. Oke, langsung saja kita shuffle kartunya. Sebentar, lightingnya mati. Kita coba. Oke, sebentar ya. Akan Clarissa tata terlebih dahulu. Nah, oke teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu, dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika dirasa kalian masih benar-benar bingung, kalian bisa pilih gambar mana yang menurut kalian bagus. Dan karena ini sifatnya juga general reading, jadi teman-teman bisa ya memilih lebih dari satu pilihan file. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 3, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 2 ataupun nomor 1. Sah-sah saja karena general reading, fun reading. Dan buat teman-teman semuanya yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan pilihan kartu mana yang sesuai sama kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah memiliki pilihan kartu, sekarang coba akan Clarissa readingkan dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Untuk kartu yang kedua,
Dan ketiga, kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan berfokus pada energi kartu yang nomor 1. Oke, kita singkirkan. Oke, beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa membuka energi. Oke. Jika dilihat dari kartu oracle-nya di sini sesuai dengan judul tema dan deskripsi tadi, yaitu siapakah orang yang mengagumimu. Jika Clarissa lihat di sini orangnya datang dari masa lalu, yaitu orang itu bukan masa lalu itu bukan berarti dia mantan atau orang yang pernah mengkhianati kamu atau menyakiti kamu, bukan. Di sini yang saya maksudkan dia adalah orang dari masa lalu itu adalah ya mungkin dulunya orang ini pernah kenal baik dengan kamu gitu. Tapi mungkin yang saya lihat gitu, orang ini belum sempat menyatakan isi hati dia terhadap kamu. Dan tiba-tiba yang saya lihat itu kayak dia itu merasa kecewa sendiri, merasa cemburu sendiri. Karena apa gitu? Ya, sejatinya sepertinya kayaknya kamu pada saat itu sedang ada orang lain atau ada PDKT-an mungkin, atau ada ya mungkin ada cowoknya atau mungkin ada ceweknya. Ini tidak berlaku buat laki-laki atau perempuan ya. Jadi mungkin kayaknya seolah-olah dia tuh melihat gitu loh, padahal dia belum tahu pasti gitu siapakah dia. Dan hati dia yang saya lihat pada saat itu memang terlihat cemburu, terlihat sakit hati, sehingga ya sudah gitu. Akhirnya kayak dia bener-bener intinya tuh pingin gitu ya, pingin melupakan semua kenangan yang pernah terjadi sama kamu gitu. Mulai awal perkenalan kamu atau mungkin dulunya kamu pernah komunikasi sama dia yang secara intens gitu, dia melupakan secara sepihak. Karena apa? Ya, yang di sini yang saya lihat dia memendam rasa sayang kepada kamu, rasa sayang yang begitu tulus, yang begitu suci kepada kamu. Tapi berhubung di sini yang saya lihat gitu, orang ini mungkin salah sangka gitu ya, disangka dia itu dulunya kamu mungkin sudah punya pasangan, sudah punya PDKT-an atau bahkan punya pacar, yang membuat dia itu pada akhirnya mundur dengan sendirinya. Padahal kan jika dilihat gitu, dulunya tuh dia tuh sebenarnya bukan pasangan kamu atau mungkin bukan siapa-siapa kamu gitu. Cuman mungkin ya kenal dekat aja gitu. Dan orang ini yang saya lihat energi cemburu dia itu sangat besar gitu. Alhasil kenapa gitu? Ya sudah, pikiran yang sebenarnya tidak terjadi seperti itu, jadi di mata dia itu kayak jadi seolah-olah kamu itu kayak punya pasangan gitu pada saat itu. Dan dia lebih menghindar gitu, yang artinya ya mungkin secara perlahan dia meninggalkan kamu secara pelan-pelan, yang mulai memberikan batas intensitas komunikasi sama kamu. Terus juga di sini yang saya lihat, terus tiba-tiba orang ini menghilang dengan sendirinya, entah dia ganti nomor, entah apa gitu. Tapi di sini yang saya lihat sampai saat ini orang ini tuh masih memendam perasaan terhadap kamu. Memendam perasaan apa gitu? Memendam perasaan cinta, sayang, tulus, kangen, semuanya itu jadi satu. Karena yang saya lihat ya, orang ini dulunya gitu ya, misalnya mungkin kamu dulu itu nggak ada siapa-siapa gitu, atau mungkin dia tidak salah sangka. Yang saya lihat orang ini akan maju loh ke depan. Maju kemana gitu? Ya maju memperjuangkan diri kamu. Karena yang saya lihat di sini, pada saat dia benar-benar intinya itu kayak memutus apa ya, bukan memutuskan, kan pada dasarnya dulu kalian belum jadian gitu. Yang artinya setelah komunikasi sama dia tuh dia menyimpan loh rasa kecemburuan, rasa sakit hati yang mendalam gitu. Tapi ya entah kenapa mungkin memang bawaan energi orang ini tuh memang sudah cinta dan sudah sayang sama kamu, yang artinya ya di dalam memori dia tuh masih tersimpan gitu nama kamu di dalam hati dia. Terus juga di sini yang saya lihat orang ini juga masih berharap terhadap diri kamu, dimana mungkin ingin menjalin komunikasi kembali sama kamu. Tapi orang ini juga masih melihat situasi gitu. Mungkin gak sih kamu saat ini tuh sedang jomblo, sedang sendiri atau apa gitu. Nanti takutnya dia itu malah terjadi seperti yang kayak dulu gitu. Dia tidak ingin gitu. Karena yang saya lihat di sini keinginan dia itu adalah ya kayak kedepannya itu pengen gitu loh, memperbaiki komunikasi lagi, berusaha mendekati kamu secara perlahan, tapi dengan syarat ya dia melihat situasi terlebih dahulu gitu. Posisinya kamu sekarang jomblo atau tidak gitu. Kalau misalnya jomblo ya mungkin dia lanjut
Dan orang ini yang saya lihat orang yang paling sering stalking sosial media kamu, sering ngepo-ngepoin, intinya itu semua media sosial kamu gitu, baik apapun gitu, baik WA. Ya kamu mungkin ngelihatnya dia sudah ngeblokir WA kamu gitu. Tapi mungkin orang ini tuh kayaknya intinya itu on off gitu, buka blokir gitu, yang artinya ya apabila dia ingin tahu kamu gitu ya dia coba buka WA blokir kamu gitu. Tapi apabila dia sudah cukup tahu keadaan kamu, mungkin status kamu gitu, ya sudah gitu, dia bakal ngeblok lagi. Karena yang saya lihat orang ini cuma intinya tuh memantau kamu secara kejauhan gitu. Nih orang yang aku suka ini sebenarnya saat ini tuh sedang gimana ya? Apakah dia sedang seneng, sedang sayang, atau sedang gimana? Itu yang saya lihat. Terus juga di sini kamu sih sebenarnya dulu itu mungkin ada perasaan sama dia, tapi tidak terlalu kuat. Karena yang saya lihat energinya pada saat itu yang paling kuat itu adalah dia, dan dia benar-benar depresi loh waktu benar-benar intinya stuck komunikasi sama kamu, yang artinya ya dia sebenarnya ingin melupakan kamu ya di dalam hidup dia, tapi kayaknya nih orang nggak bisa gitu. Bahkan sampai rela ngepoin segala sesuatu hal tentang kamu di sosmed, itu kan yang artinya ya dia masih menyimpan dan memendam perasaan sama kamu. Dan yang saya lihat di sini bahkan mungkin ya rasa sakit hati itu masih menempel di dalam diri dia. Tapi ya rasa sayang tersebut itu yang intinya tuh menggantikan rasa kesal tersebut gitu loh. Jadi yang kayak bener-bener orang itu sebenarnya masih menyimpan rasa rasa kesal, mungkin ya rasa sakit hati. Tapi di sisi lain gitu, orang ini juga masih berharap kamu kembali gitu, masih berharap kamu datang. Yang artinya kan ya orang ini masih berharap lebih gitu. Terus oke, sebentar. Ada kartu, wow keren ya, Connect Oxford, Pack of Cup. Di sini ada kartu Connect Oxford. Ya, sejatinya orang ini tuh yang saya lihat masih ingin memperjuangkan kamu, tapi entah kapan gitu orang ini memiliki keberanian untuk bisa ngejalin komunikasi dengan kamu lagi. Karena di sini yang saya lihat orang ini juga ingin berjuang, tapi juga ada keraguan di dalam diri dia. Yang artinya dia sebenarnya mau berjuang untuk kamu, tapi di sisi lain dia ragu gitu, posisi kamu saat ini sendiri atau sama orang lain. Itu yang menjadi ketakutan terbesar dia. Terus juga di sini ada kartu Pack of Cup. Ya jika dilihat sih orang ini tuh pengen ya, sejatinya tuh pengen memiliki kamu seutuhnya, pengen menggenggam kamu itu secara erat-erat gitu. Setelah mungkin ya harapan dia tuh setelah aku bisa menjalin komunikasi dengan kamu lagi gitu, dan saya akan mendekati kamu lagi gitu. Kayaknya seolah aku akan ngedapatin kamu dan gak akan pernah aku lepaskan lagi gitu. Karena yang saya lihat gitu dari energi dia bener-bener waktu stuck komunikasi dengan kamu gitu, betapa sedih dan sakitnya dia kehilangan kamu gitu. Jadi intinya ya di kesempatan yang kedua ini, setelah orang ini berhasil mendekati kamu lagi dan ngebuat kamu merasa nyaman, ya orang ini gak akan melepaskan kamu gitu. Terus juga dari energi kartunya ada kartu Seven of Swords.
Orang ini bukan cuma intinya merindukan kamu, menginginkan kamu ya, tapi ya orang ini selalu kebawa mimpi gitu loh. Kebawa mimpi tentang kamu gitu, yang artinya ya mimpi-mimpi indah gitu. Mimpi-mimpi indah kayaknya seolah-olah di hadapan dia tuh kayak bener-bener ada kamu gitu loh. Terus juga di sini yang saya lihat orangnya juga bener-bener kayak ketika bener-bener nginget kamu gitu ya, kayak ini ternyata cuma mimpi ya gitu. Seandainya saja hal ini menjadi kenyataan. Itu yang saya lihat. Orang ini selalu memimpikan kamu. Terus juga di sini ada kartu Three of Swords. Ya memang sih rasa sakit hati itu tidak bisa dipungkiri gitu. Tapi rasa sayang tersebut juga tidak bisa dihindari di dalam hati dia. Yang artinya apa sih gitu? Ya mungkin ya orang ini akan menyimpan rasa sakit hati tersebut apabila kamu dan dia belum bisa ngebuka komunikasi dan bertemu secara langsung. Tapi saya yakin gitu, apabila orang ini memang benar-benar setelah di kesempatan yang kedua ini, orang ini menemui kamu lagi, terus juga orang ini intinya tuh ngebuka komunikasi sama kamu lagi, apa yang akan terjadi? Ya, orang ini akan melupakan semua kesedihan dia, akan melupakan semua rasa sakit hati dia dan mengubah rasa sakit hati tersebut sebagai bagaimana cara dia bisa mencintai kamu ke depannya gitu. Bisa lebih menyayangi kamu, bisa lebih ngejaga kamu gitu. Dan syukur-syukur gitu bisa memiliki kamu seutuhnya. Itu sih yang saya lihat dari hati dia. Terus juga di sini ada kartu Queen of Pentacle. Ya terkadang sih saya ngelihat dari ini energi dari kamu gitu. Ya terkadang di sela-sela kamu waktu sendiri, kamu juga terkadang itu muncul ingatan tentang dia. Ingatan tentang dia itu kayak gini loh maksudnya. Nih orang saat ini kemana ya gitu. Padahal jika dilihat-lihat gitu, dulu orang ini tuh sering banget ngubungin aku gitu. Bahkan tiap kamu ngelihat WA gitu, pasti yang nge-WA itu adalah dia duluan gitu. Tapi ini kenapa ya orangnya kok tiba-tiba pergi dan gak muncul dan gak balik lagi gitu. Terkadang ada di pikiran kamu itu yang seperti itu. Cuman gitu, ya orang ini sejatinya tuh tahu dan paham kok. Karena eh bukan paham ya, tapi kayak lebih merasa gitu. Sebenarnya apa yang kamu rasakan. Karena yang saya lihat ya memang cinta dia, power of love dia itu kuat gitu loh. Jadi kayak mungkin hati dia itu bergetar apabila kamu sedang ya mungkin memikirkan dia gitu. Dan dia pasti akan langsung bukan langsung menghubungi kamu, tapi yang saya lihat di sini dia mencoba gitu ya, mencoba ngelihat sosial media kamu gitu. Tentang maksudnya nih orang saat ini sedang apa ya gitu. Ataukah mungkin ada updatean tentang dia dengan pasangan barunya, atau mungkin orang ini sedang senang-senang atau sedang sedih gitu. Ya walaupun kamu sejatinya nggak tahu, tapi orang ini tahu gitu. Tahu maksudnya dia tuh tahu sosmed kamu, tapi kamu nggak tahu sosmed dia gitu. Ya mungkin saja dia menggunakan akun fake atau mungkin akun samaran. Ya bela-belain loh. Intinya untuk yang ngelihat keadaan kamu yang sesungguhnya tuh kayak gimana sih sekarang ini gitu loh. Terus coba kulihat. Oke. Kartunya kebuka tadi. Wah, kartunya keren, ada kartu Pack of Swords. Oke.
Di sini ada kartu Pack of Swords, ada kartu Pack of Wands, ada kartu The Shadow Side, ada kartu Five of Pentacle, dan ada kartu The Magician. Ya, kita ambil dari segi The Magician dulu. Maaf, kita ambil dari energi Pack of Swords dulu. Energi Pack of Swords adalah, Pack of Swords ini adalah orang yang memang bener-bener itu kayak gini loh. Orang ini sejatinya itu masih mau berjuang lagi gitu. Dan orang ini melupakan tentang kesedihan dia di masa lalu dan merubah kesedihan tersebut menjadi perjuangan. Itu yang saya lihat. Terus juga di sini yang saya lihat, ya orang ini sih kayak bener-bener gini loh. Intinya itu, tanpa melihat kondisi dia itu yang seperti apa, inti dia orang ini tuh ingin berjuang membuka komunikasi sama kamu lagi dan ingin meraih dan mendapatkan hati kamu gitu. Cuman mungkin orang ini tidak memiliki keberanian ya gitu. Karena ya kalau misalnya soal masalah urusan cinta gitu, yang saya lihat orang ini bisa dibilang itu mental dia itu lemah, yang artinya mungkin dia tidak memiliki cukup keberanian dan kepercayaan diri gitu. Jadi kayak di bayangan dia itu selalu ada bayang-bayangan yang enggak gitu. Padahal kan ya saat ini dia nggak tahu gitu, apakah kamu saat ini sedang sendiri atau sedang gimana gitu. Bahkan yang saya lihat, misalnya pun gitu, kamu foto dengan orang lain, lawan jenis dari kamu gitu, orang ini pasti bakal menyimpulkan itu yang enggak gitu. Ya bagaimanapun juga ya, memang karena orang ini tuh memang orangnya sudah sayang sama kamu, jadi wajar lah apabila ya mungkin orang ini ngerasa cemburu gitu. Terus juga di sini Pack of Wands. Sebenarnya di sini ada sih, kalau ini sih energinya dari kamu gitu. Sebenarnya yang saya lihat, sebenarnya kamu juga pernah hampir ada niatan itu untuk menyapa dia terlebih dahulu gitu. Tapi kamunya juga sepertinya sih masih rada takut mungkin ya. Rada takutnya itu mungkin ya gara-gara orang ini tuh menghilang gitu. Dan menghilangnya itu yang bener-bener yang nggak menghubungin kamu sama sekali, yang bener-bener itu tidak ya menunjukkan intinya tuh batang hidungnya gitu loh. Jadi kayak bener-bener ya udah deh gitu, nih orang kan juga intinya nggak pernah ngubungin aku lagi gitu. Kalau misalnya saya yang menghubungi gitu, nanti takutnya saya nanti terlalu berharap lagi. Itu ada di dalam pikiran kamu pada saat itu. Dan di sini kalau ini dari energi dia yang saya lihat, ya orang ini sebenarnya cukup stres gitu. Cukup stres cuma bisa ngelihat kamu dari segi sosial media, tapi menyapa kamu secara langsung itu tidak bisa. Karena ya mungkin dia sadar diri gitu, saya ini siapa, dan apabila intinya kamu pada saat sekarang gitu ya, kamu pada saat sekarang sudah memiliki pasangan gitu, orang ini kayaknya itu masih nggak siap sakit hati yang kedua kalinya gitu. Jadi ya udah deh gitu, biarkan saja waktu yang menjawab dan biarkan proses yang akan mempersatukan kita kembali. Intinya seperti itu. Terus juga di sini ada kartu Five of Pentacle yang artinya sebenarnya kamu sih justru malah pengen ya, intinya tuh ngejalin komunikasi lagi dengan nih orang. Karena ya sebenarnya itu kayak kamu membutuhkan nih orang gitu. Untuk apa sih sebenarnya gitu? Ya, kamu sadar gitu kayaknya tuh setelah kamu lepas dari dia gitu, kamu mencoba membuka hubungan baru bersama orang lain, tapi kayaknya seolah-olah ya setelah kamu membuka hubungan baru bersama orang baru gitu, hubungan tersebut tidak seindah dengan apa yang kamu bayangkan gitu. Justru malah kamu terkadang itu terfikir gitu, seseorang yang datang dari past life kamu itu biar bisa hadir kembali itu gimana caranya gitu. Karena jujur gitu, kayaknya aku mulai teringat-ingat gitu sama orang yang dulunya itu mungkin selalu telepon aku, bahkan setiap notifikasi di WA itu yang muncul selalu WA dia duluan gitu. Itu yang membuat kamu juga terkadang
ada momen memikirkan dia. Terus di sini energi dari dianya yang saya lihat, ya, si teman kamu di masa lalu ini berharap tentang sebuah keajaiban itu akan datang. Keajaiban itu seperti apa sih gitu? Ya dia berharap lebih bahwa kayak mudah-mudahan gitu ya. Biar kayak seolah-olah biar kamu itu membuka komunikasi terlebih dahulu sama dia. Dan apabila kayak seolah-olah kayak kamu mampu membuka komunikasi duluan sama dia gitu, dia akan lebih berani lagi gitu. Dan dia bakal mengungkapkan gitu. Maksudnya itu mengutarakan isi hati dia yang sebenarnya tuh kayak gimana sih sama kamu. Karena jujur gitu, yang kemarin dari flashback ke belakang kemarin kan dia mungkin masih belum kesampaian untuk mengutarakan isi hati dia yang sesungguhnya tuh kayak gimana sih gitu loh. Terus Clarissa coba juga. Compassion. Ada kartu creative writing, nature, counselor, life review. Di sini ada compassion, creative writing, network, counselor, life review. Ya, orang ini sih sepertinya itu berharap keajaiban itu datang. Keajaiban apa sih gitu? Ya keajaiban dari Tuhan untuk kamu dan dia bisa bersatu kembali. Terus juga di sini yang saya lihat orang ini banyak sebenarnya itu memikirkan ide-ide atau cara-cara gitu. Ya, karena kan selama ini kamu dengan dia itu terstuck secara sepihak dari dianya gitu. Dan orang ini juga berpikir gitu, bagaimana cara saya biar saya bisa ngebuka komunikasi kembali sama ini orang gitu. Itu yang saya lihat. Terus di sini ada kartu nature yang artinya ya orang ini tuh pada akhirnya tuh mengambil kesimpulan gitu. Ya sudah gitu. Aku serahkan semuanya itu sama Tuhan biar apapun yang terjadi itu secara natural gitu. Yang artinya itu tanpa saya rencanakan, tanpa saya atur-atur, tanpa saya menggunakan strategi gitu. Jadi ya sudah gitu. Saya akan mengikuti alur gitu. Kalaupun misalnya dia adalah jodoh saya gitu, pasti cepat atau lambat akan dipertemukan. Itu yang saya lihat. Terus juga konselor di sini ya masih ada sisi was-was sih dari dia gitu. Sisi was-wasnya itu apa sih? Takutnya apabila mungkin ya orang ini kesampean ngejalin hubungan, maksudnya tuh membuka komunikasi dengan kamu gitu. Takutnya orang ini tuh apa sih gitu, bahwa di belakang kamu itu ada orang lain gitu. Yang artinya ya kamu tidak sendiri. Itu yang dia takutkan sebenarnya. Terus juga di sini ada kartu live review, ya yang artinya itu dia mencoba melihat ke belakang, mencoba melihat dan maksudnya itu mencoba menilai diri dia sendiri gitu. Ini itu apakah aku ini layak nggak sih sebenarnya itu untuk dia gitu? Apakah aku ini termasuk orang yang bagus nggak sih untuk dia gitu? Jadi kayak mungkin ada sisi keminderan dari sisi dari dianya gitu. Makanya yang saya lihat ya orang ini jadi nggak memiliki keberanian gitu loh untuk sekedar ngebuka komunikasi aja sama kamu. Oke, dan sekarang coba Clarissa lanjut untuk kartu yang selanjutnya yaitu nomor 2. Ini kita singkirkan terlebih dahulu. Oke. Beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa membuka energi.
Oke, kita lanjutkan lagi untuk teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 2 tadi. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu siapakah orang yang mengagumimu. Jika dilihat dari kartunya, kalau ini yang saya lihat ini dari energi masa sekarang, yang artinya ya orang yang mungkin saat ini tuh sedang berkomunikasi dengan kamu, atau sedang, intinya mungkin sedang PDKT-an, sedang pendekatan untuk ya perkenalan, itu yang saya lihat. Terus di sini orangnya memang sih gitu, walaupun kalian tuh belum benar-benar jadian, tapi yang saya lihat orang ini sangat berharap lebih sama kamu. Bahkan jika dilihat dari kartunya gitu, orang ini tuh memiliki keinginan selalu ingin bersama kamu gitu. Bahkan untuk maksudnya kamu dan dia bisa berkomunikasi gitu. Di dalam hati dia itu terlihat seneng banget, bahkan sebelum dia tidur gitu. Orang ini juga sebenarnya itu seneng gitu, pengen teleponan sama kamu, bahkan nemenin kamu sampai kamu tertidur pulas. Itu yang saya lihat di sini. Terus juga energi cinta dia itu sangat besar sama kamu, bukan cuma mengagumimu sih di sini, tapi orang ini juga ingin benar-benar membuat kamu bahagia, ingin membuat kamu merasa nyaman, bahkan yang di dalam pikiran dia gitu. Orang itu ingin kedepannya itu bisa cepet-cepet segera memiliki kamu seutuhnya dan memperjuangkan langkah selanjutnya. Karena jika dilihat di sini ya, kamu juga sepertinya sih ada energi ketertarikan sama dia. Cuman kamu masih belum memiliki cukup keberanian untuk intinya membuka hubungan baru. Ya mungkin kamu pernah intinya pernah mengalami hal yang kurang bagus gitu ya. Jadi ya kamu lebih waspada aja gitu, lebih hati-hati ke depannya. Gak gampang sembarangan gitu. Apalagi belum ketemu gitu, tiba-tiba langsung jadian, minta ini minta itu. No gitu, kamu masih memperhitungkan hal tersebut. Karena jika dilihat ya, kamu sudah merasa benar-benar capek yang namanya permainan cinta, dan kamu berharap gitu ya mendapatkan suatu kepastian, entah dari orang baru, entah dari orang yang saat ini atau yang mana gitu. Yang penting ya orangnya benar-benar bisa diajak untuk ke jenjang yang serius ke depannya. Itu yang saya lihat. Terus dari energi kartunya sih yang saya lihat cinta dia itu begitu kuat gitu. Ya walaupun mungkin kamu sih nganggapnya itu cuma gombal gitu, tapi ya mungkin ini adalah fakta dia yang sesungguhnya. Orang ini tak henti-hentinya selalu memikirkan kamu, mengagumimu. Orang ini lebih banyak cinta kamu itu karena mengagumi sisi kamu sih gitu. Apa sih sebenarnya yang dia kagumi dari kamu? Yang saya lihat ya kamu itu orangnya mandiri, kamu itu nggak suka bergantung sama orang lain, kamu itu orangnya jujur, dan dia tuh juga mampu bisa ngelihat loh bahwa misalnya gitu ya, kamu itu tipe orang yang apabila kamu sudah mencintai seseorang gitu, ya biasanya kamu itu tipe orang yang nggak setengah-setengah, yang artinya berjuangnya pun juga setengah, terus juga intinya menyayangi secara setengah. Enggak, kamu itu orang yang benar-benar apabila kamu sudah merasanya sama seseorang ya sudah gitu, hati kamu semuanya sudah kamu berikan, kenyamanan kamu sudah semuanya tuh kamu berikan pokoknya gitu. Itu kan yang artinya ada sisi tulus dari kamu dan sisi keseriusan itu yang membuat ya dia merasa kagum sama kamu. Terus di sini dari kartunya bukan cuma itu saja ya, sisi kagum. Maksudnya itu dia mengagumi kamu itu, yang saya lihat kamu juga orangnya bisa berpikir dewasa. Walaupun terkadang kamu mendapatkan seseorang yang kurang dewasa gitu. Tapi setidaknya yang saya lihat ya orang ini bagus kok untuk diajak prospek ke depannya. Karena apa sih gitu? Ya orang ini benar-benar mengagumi kamu itu bukan dari fisik gitu. Karena ya karena hati kamu yang sesungguhnya gitu loh. Karena kamu juga nggak suka sama orang yang intinya itu terlalu maya, yang artinya itu kayak tipe orang yang manipulatif gitu. Kamu nggak suka sama seseorang yang seperti itu. Makanya gitu, orang ini juga sama gitu. Kamu kan bukan tipe orang yang seperti itu. Jadi ya orang ini merasa sreg dan cocok sama kamu karena ya kagum dari sisi kamu yang sesungguhnya gitu. Terus di sini terlihat ya, kayaknya memang kamu masih begitu berat gitu. Kayaknya kamu masih belum benar-benar yakin sama ini orang. Ya walaupun sebenarnya kamu sudah tahu gitu, orang ini kagum sama kamu, orang ini sepertinya ada ketertarikan sama kamu. Cuman gitu, ya
kamu butuh waktu dulu deh gitu untuk maksudnya itu memutuskan gitu. Apakah kamu nanti intinya diterima atau enggaknya gitu loh. Karena ya kamu nggak ingin gitu terjadi kesalahan yang fatal lagi, yang artinya nanti kamu berujung galau dan sedih lagi. Jadi benar-benar ya kalau bisa gitu ya, kamu menemukan seseorang itu yang terakhir gitu, yang artinya itu terakhir menemani kamu sampai kamu tua. Itu sih yang kamu harapkan sebenarnya. Terus di sini dari energi kartunya ada energi ambisi juga sih sebenarnya dari sisi orang yang mengagumimu ini. Sisi ambisinya itu sisi yang positif ya, yang artinya itu bukan berambisi untuk mendapatkan tujuan yang tidak bagus, tetapi berambisi untuk mendapatkan tujuan yang bagus. Tujuan yang bagus itu apa sih gitu? Ya misalnya kamu sudah dimiliki dia secara seutuhnya gitu. Mungkin dia bisa memberikan perlindungan terhadap kamu itu secara full. Karena kan untuk saat ini dia sadar diri gitu, dia itu siapa. Jadi nggak bisa lah intinya itu memberikan perhatian yang begitu sayang, yang begitu khusus, yang begitu besar sama kamu. Takutnya apabila kamu nanti salah mencerna gitu. Takutnya sih itu. Jadi kamu cuma cukup tahu aja gitu bahwa ya orang ini sepertinya suka sama kamu, sayang sama kamu. Yang menjadi keraguan kan sepertinya orang ini belum membuktikan secara real. Nah, dia sebenarnya mau nih gitu membuktikan secara real, cuman gitu ya takutnya kamu salah nyerna karena dia sadar gitu dia siapa. Jadian saja belum, kenal juga masih baru gitu. Terus coba di sini dari kartunya siapa? Ada kartu The Hierophant. Ada kartu The Star juga. Ya, di sini sih ada kartu The Hierophant juga, yang artinya ya orang ini memandang kamu itu karena kebaikan kamu. Selain itu juga karena iman kamu. Karena jika dilihat dari kartunya, dia berpikir gitu. Ya, kamu itu termasuk orang yang spesial sebenarnya gitu. Karena sejatinya gitu, di musim bukan di musim ya, di tahun yang seperti ini tuh masih ada aja orang yang bener-bener intinya itu cinta dia serius, terus sayang dia juga serius gitu. Yang artinya kan ya ini tuh momen langka gitu, yang wajib sebenarnya dia dapatkan juga nantinya akan dia lindungi. Jadi seperti itu. Karena jika dilihat sih, kamu itu tipe orang yang intinya itu masih memiliki Tuhan, yang artinya ya kamu itu bukan tipe orang yang lepas banget sama pedoman hidup tentang agama gitu. Jadi kayak ya walaupun terkadang kamu juga masih mungkin ya ibadah juga masih sering bolong atau mungkin apa, tapi setidaknya di dalam hati kamu ini masih memiliki kuat iman gitu. Jadi kamu bukan tipe orang yang intinya secara kasarnya itu rusak lah gitu loh. Terus juga dari kartunya sih ya sebelum kamu, yang saya lihat di sini orang ini juga sebenarnya sempat dekat dengan beberapa orang gitu. Karena ya orang ini tuh tipe orang yang jujur gitu. Apabila di dalam hati dia mengatakan ya sepertinya orang ini tidak bagus untuk kamu, ya maka orang ini tidak akan melanjutkan perkenalan tersebut sampai ke hal yang sedetail dan seserius itu. Terus sampai akhirnya orang ini bisa menemukan kamu gitu. Jadi ya orang ini hatinya itu kayak terhenti di kamu, ingin mengenal kamu lebih dalam, ingin mengetahui sisi terdalam kamu lebih serius lagi.
ada di dalam diri dia itu seperti itu. Tapi kan posisinya saat ini memang walaupun kamu sudah menjalin komunikasi sama dia, tapi kamu sepertinya masih belum bisa menerima dia secara seutuhnya. Mungkin ya, kamu di dalam pikiran kamu ini muncul gitu. Kenal juga masih baru gitu. Terus kamu juga masih belum tahu seluk dia secara detail. Itu salah satu pertimbangan yang membuat kamu belum bisa menerima dia secara langsung gitu. Apabila orang ini mungkin lebih intinya tuh lebih benar-benar transparan, terus juga kenalnya juga sudah lama dan kamu juga sudah tahu apa kemauan dan keinginan dia gitu. Ya mungkin tidak membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi seperti ini. Ya kamu bisa bersatu dengan dia yang saya lihat. Terus juga di sini ada kartu Ace of Cup. Sebenarnya orang ini tuh sangat berharap besar dan sangat berharap keajaiban dari Tuhan. Untuk apa gitu? Ya untuk biar bisa memiliki kamu seutuhnya, bisa ngejaga kamu dan bisa memimpin kamu. Baik dari segi lahir maupun batin. Yang saya lihat seperti itu. Cuman ya orang ini yang saya lihat, orang ini banyak berdoa. Banyak berdoa sama Tuhan untuk ya lebih intinya tuh gini, ngebuat hati kamu itu luluh. Yang artinya tuh seperti ini loh. Apabila memang kamu ini adalah target jodoh dia gitu, ya orang ini berharap biar hati kamu ini luluh gitu loh. Tahu sebenarnya aku ini nggak mempermainkan kamu loh. Niat dan tujuan saya ini bagus, ingin menyayangi kamu, ingin melindungi kamu, bahkan juga ingin bertanggung jawab secara penuh terhadap kamu. Itu yang saya lihat. Dan kamu pun juga sepertinya apabila dia berdoa mungkin ya menyebut nama Tuhan dan membawa nama serta kamu gitu. Ya, kayak di sini orang ini tuh kayak feel-nya itu kayak kamu itu langsung dapat gitu loh. Kayaknya langsung kayak tiba-tiba kenapa ya gitu. Kok saya sepertinya biasa aja tapi kok tiba-tiba kepikiran tentang dia ya gitu. Ini sebenarnya ada apa sih gitu. Kayak langsung muncul gitu di dalam pikiran kamu. Terus dari kartu yang selanjutnya ada kartu Eight of Cup, Eight of Swords, yang artinya ya orang ini tuh masih merencanakan momen yang terindah sih gitu. Untuk intinya itu bener-bener merencanakan tuh sebenarnya rencana untuk menyatakan perasaan dia itu ada gitu. Cuman dia memang lagi nunggu mood kamu dan melihat situasi aja gitu. Karena dia mampu melihat loh, kayaknya kamu saat ini masih belum stabil gitu. Masih belum, intinya itu masih belum bisa menerima kehadiran dia secara full gitu. Karena dia juga paham gitu apa yang kamu rasakan sebelumnya. Dan orang ini ya adalah rencana yang maksudnya itu yang ingin dia buat untuk ya apabila kamu sudah benar-benar merasa siap gitu. Ya sudah gitu. Orang ini akan benar-benar mengutarakan isi hati dia yang sesungguhnya tuh bagaimana ke kamu. Terus juga orang ini keinginan dia itu seperti apa ke kamu, itu akan diomongkan semuanya. Terus di sini juga ada kartu The Star. Ya selama kamu belum jadian sama dia, orang ini akan tetap gitu. Akan tetap ya menstabilkan yang ada. Dan orang ini lebih menunjukkan sisi perjuangan dia terhadap kamu. Karena yang saya lihat memang orang ini gak mau sih dipandang secara sebelah mata. Yang artinya ya kamu loh kok cuma modal omong doang gitu, sedangkan perjuangannya lo gak kelihat gitu. Orang ini memang berlaku pada mungkin mantan-mantan dia dulu gitu. Orang ini juga seperti itu. Yang saya lihat tuh orang ini gak mau dinilai gitu. Kayak perjuangan dia tuh cuma berdasarkan omongan saja. Dia mau membuktikan karena dia tidak ingin gitu di charge atau dicap seperti itu. Jadi makanya gitu, jangan heran apabila kamu merasa bahwa nih orang kok ambisinya gede banget ya, ingin seolah-olah itu ingin ngedapetin aku gitu. Kamu jangan heran ya, karena alasan terbesarnya adalah orang ini tidak mau dipandang sebelah mata. Perjuangan kok lewat kata-kata. Perjuangan kan ya secara nyata. Intinya sih seperti itu. Terus
Hmm, Jika dilihat sih dari kartunya, kamu terlihat sepertinya benar-benar pusing ya gitu. Benar-benar pusing tuh gini loh. Kamu memikirkan ke depannya ini, apakah saya langsung menerima dia atau saya menunggu hati saya yakin dulu ya gitu. Itu yang membuat kamu benar-benar seolah itu kayak menggumpal di kepala kamu gitu loh. Ini sesuatu momen yang sebenarnya bisa dibilang sepele, bukan sepele ya, yang sebenarnya tuh simple, tapi saya sendiri masih bingung dan masih ragu gitu loh. Jadi saya ini harus gimana ya gitu. Ada sisi pusing dari diri kamu. Terus dilihat dari kartunya, Queen of Pentacle. Ya, kalau intinya dari kamu sih gitu. Ya kamu sih sebenarnya berharap itu yang simple, yang artinya itu ya apabila orang ini memang benar-benar serius sama kamu gitu dan mau menunjukkan perjuangan dan bisa lebih meyakinkan kamu, ya otomatis kamu akan memberikan hati kamu secara langsung sama dia. Karena ini kan juga ini sama-sama sebenarnya sama-sama menunggu sih. Kamu juga menunggu, dia juga menunggu gitu. Dia menunggunya itu nunggu situasi kamu stabil dan kamu nunggu dia sebenarnya itu ah kayak gini loh. Kalau misalnya kamu bener-bener memang ingin serius sama saya, ingin berjuang untuk saya, ya sudah gitu, maju tunjukkan perjuangan kamu yang sesungguhnya, jangan setengah-setengah yang seperti ini gitu. Terus Eight of Pentacle juga di sini sih dari kartunya tuh gini, yang saya baca ya orang ini walaupun dia jauh di sana gitu, tapi orang ini sebenarnya itu bukan lebih ke mengulur waktu ya, tapi memang kayak orang ini nggak ingin membuat kamu itu jadi semakin terbebani gitu. Jadi makanya ya orang ini nunggu sampai kamu benar-benar stabil dulu gitu. Karena jika dipikir-pikir orang ini nggak mau lagi. Intinya itu dia sudah cinta sama kamu, tapi kamunya nanti justru malah terbebani. Nanti kamu pergi ninggalin dia. Dia nggak ingin seperti itu. Terus karena di sini ada kartu The Chariot, ya di sini sih yang saya lihat orang ini cukup menggunakan prinsip ya sudah sabar saja gitu. Saya yakin kok gitu apabila ini orang apabila dia sudah merasa siap gitu, pasti kamu ini akan intinya tuh datang dan jatuh di pelukan dia gitu. Cuman saya juga harus tahu diri terlebih dahulu gitu. Saya nggak boleh terlalu mendesak dia, terlalu benar-benar intinya itu membuat dia malah bingung. Jadi ya sudah gitu, bersabar saja. Karena hal besar itu akan datang pada orang yang bersabar. Dia memegang prinsip seperti itu. Terus ada kartu Pack of Pentacle juga. Memang sih di sini dari kartunya Pack of Pentacle itu adalah kamu dan dia memiliki satu tujuan dan harapan yang sama. Dimana kamu juga mengharapkan sesuatu yang besar, yang artinya itu ya kalau bisa ya memang apabila kamu dan dia bisa bersatu. Ini adalah fase pacaran atau pendekatan aku yang terakhir. Dan harapan besar dia yaitu ya sudah gitu, saya juga sama-sama sudah benar-benar merasa lelah sama yang namanya cinta. Ya, kalau kamu bisa intinya diajak untuk serius, ya aku akan memperjuangkan kamu secara lebih. Itu yang saya lihat. Terus
spread your wings. Healthy lifestyle. Jika dilihat sih memang orang ini kayak memberikan ya kepada kamu itu kebebasan gitu. Yang artinya ya dia menghargai kamu, kayak memberikan kamu kebebasan untuk berpikir lagi, memberikan kebebasan waktu untuk kamu lebih mateng dan siap lagi gitu. Jadi nggak terlalu mendesak kamu, nggak terlalu memaksa kamu gitu. Karena orang ini juga nggak suka gitu sesuatu yang dipaksa, karena akan menjadikan sesuatu hal yang tidak maksimal gitu. Terus dari kartunya ada kartu healthy lifestyle ya. Orang ini sejatinya tuh pingin ngejaga hati kamu itu, ngejaga hati dan pikiran kamu itu biar nggak tambah stres. Kayak kedatangan dia nih nanti ngebuat dia stres gitu. Jadi kayak bener-bener ya sudah, akhirnya dia memberikan kebebasan sama kamu biar memberikan kebebasan untuk berpikir, untuk lebih memantapkan lagi. Jadi bener-bener yang kayak ininya menjaga lah gitu, menjaga hati dan pikiran kamu biar nggak tambah kacau. Terus juga di sini sih orang ini kayak kedepannya itu pengen bener-bener ingin yang bagaimana ya di sini dari kartunya, ingin yang kayak ya ini loh, saya ini sudah berjuang untuk kamu, saya ini sudah melakukan hal terbesar untuk kamu, jadi saya sih berharap gitu ya biar apa yang menjadi harapan saya ini tidak melenceng gitu. Yang artinya itu kayak bener-bener mungkin ya, kan dia sudah berjuang besar sama kamu, dia juga sudah berkorban gitu, dan keinginan dia tuh biar intinya tuh harapan dia biar kamu nggak nolak dia gitu loh intinya. Terus di sini ada kartu you are safe. Ya walaupun kamu dan dia belum jadian, tapi orang ini mau kok itu apabila ya kamu membutuhkan bantuan sama dia, dia akan membantu kamu. Apabila kamu ingin maksudnya itu bercerita tentang apa, dia mau mendengarkan segala keluh kesah kamu. Karena yang saya lihat ya memang orang ini hadir itu bukan karena sesuatu hal menginginkan cuma pengen jadian aja sama kamu, enggak. Karena mungkin ya murni dari hati dia gitu loh, bahwa ya saya ini bagus gitu loh, bagus untuk kamu perjuangkan, jadi kamu nggak boleh ragu lagi gitu. Terus juga di sini sih ada kartu clear audience yang artinya cepat atau lambat gitu. Saya yakin orang ini bisa meluluhkan hati kamu, dan kamu juga nggak membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi untuk lebih intinya tuh meyakinkan hati kamu lagi, lebih berpikir panjang untuk menerima dia lagi. Yang artinya ya cepat atau lambat pasti kamu dan dia akan dipersatukan gitu. Dan sekarang kita lanjut untuk teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor terakhir. Sesuai dengan judul tema ya, siapakah orang yang mengagumimu? Kalau di sini yang saya lihat ini energinya sih sama kayak yang nomor 2 tapi berbeda. Kalau orang yang pertama kan kamu sudah tahu betul bahwa dia benar-benar intinya tuh suka dan kagum sama kamu. Kalau ini orang gitu, kamu mengenal dia dan kamu tahu dia, tapi kamu kamu ini nggak tahu gitu loh sisi kedalaman hati dia yang sesungguhnya sama kamu itu kayak gimana gitu. Jadi benar-benar yang saya lihat hanya orang ini gitu yang intinya itu tahu gitu loh bagaimana ya saya ini mengagumi kamu itu dari kejauhan loh gitu. Saya ini sebenarnya sayang sama kamu, saya ini sebenarnya pengen gitu memiliki kamu, cuman gitu ya entah kenapa ya mungkin kayak di sini tuh yang saya lihat
ada banyak energi di sini yang saya serap. Mungkin dia berpikir karena hubungan kamu dengan dia sudah terlalu dekat layaknya saudara. Entah yang satunya lagi nganggap kamu itu benar-benar sudah teman gitu. Atau ada hal lain lagi yang benar-benar yang kayaknya kamu dan dia ini nggak bisa deh untuk dipersatukan kan. Bukan nggak bisa untuk dipersatukan, tapi lebih yang kayak gini loh. eh Kayak hubungan kalian nih yang bener-bener, ya kalian tuh yang begitu akrab, sahabat yang begitu akrab, yang begitu dekat gitu. Masa iya pantas sih gitu seorang sahabat itu yang kayak mencintai temannya gitu loh, mencintai eh sahabatnya gitu kan, nggak mungkin, kayak nggak etis gitu loh. Ada di dalam pikiran dia itu yang kayak gitu, sehingga apa gitu ya, dia berpikir ya saya cukup mengagumi kamu itu dari kejauhan, biar perasaan saya ini yang saya pendam sendiri gitu, biar saya yang menjadi pengagum rahasia kamu gitu, kamu nggak perlu tahu, yang penting ya sudah gitu, saya akan selalu ada buat kamu. Intinya sih seperti itu ya. Jika dilihat dari kartunya sih kasihan juga ya dia gitu, karena kayak orang ini sebenarnya pengen gitu, pengen mengenal kamu lebih dalam lagi, pengen berkorban untuk kamu, terus juga pengen berbuat hal yang lebih sama kamu. Tapi dia ini sadar sadar diri gitu, status dia ini siapa dan kamu itu siapa gitu. Jadi ya harapan tersebut harus terkubur, karena ya dia begitu paham gitu, kayaknya lebih sadar diri saja gitu loh, kayaknya nggak etis ya gitu. Masa iya gitu, misalnya sahabat kok jadian gitu, sahabat kok intinya bener-bener suka gitu, kan kayaknya nggak etis gitu. Di dalam pikiran dia seperti itu. Cuman di sini yang saya lihat, kamu sih cuman sempat gitu ya menebak-nebak dia, karena yang saya lihat nih, orang ini memang nggak bisa secara langsung menyatakan kedalaman hati dia sama kamu. Cuman mungkin kamu sempat merasa bahwa orang ini tuh kayaknya mengkode-kode kamu gitu loh, kayaknya seolah-olah ya nih orang itu, cuman kamu nggak berani menyimpulkan gitu apakah sebenarnya orang ini memiliki perasaan sayang atau suka sama saya atau enggak sih gitu loh. Kamu nggak memiliki keberanian untuk menyimpulkan hal tersebut gitu, karena basically kamu dengan dia juga kenalnya itu fine-fine gitu juga, bagus juga, memang perkenalan yang ya benar-benar bisa dikatakan sahabat lah gitu. Jadi ya mana mungkin gitu loh bisa, intinya bisa ke hal yang lebih lanjut lagi gitu. Cuman yang saya lihat gitu, kamu itu begitu terlihat sisi nyaman kamu yang sesungguhnya itu ketika kamu dekat dengan dia. Kamu benar-benar merasa sangat nyaman banget. Bahkan kenyamanan kamu ini sepertinya nggak pernah kamu dapatkan sebelumnya gitu. Hanya dapat dari orang ini yang saya lihat. Itu yang membuat kamu benar-benar cukup, ya membuat gelisah, membuat kamu bimbang, juga bingung gitu loh. Apa sih sebenarnya yang harus saya lakukan gitu? Ataukah saya harus juga membalas kodean dia atau gimana gitu? Karena yang saya lihat juga orang ini tidak memiliki keberanian loh. Nih loh, aku suka sama kamu, nih loh, aku sayang sama kamu, perjuangan aku ini untuk kamu. Dia nggak memiliki keberanian untuk itu. Jadi benar-benar yang kayak ya gitu, saya ya cuman kayak bisa memberi kode-kodean, udah makan apa belum gitu. Cuman kan kamu mungkin nyambungnya, nangkepnya kan, oh ya wajar sih ya kalau misalnya seorang teman memberikan perhatian sama sahabatnya gitu loh. Terus coba geser dulu the Chariot, Temperance, King of Wands, dari The Chariot sih memang kayak kelihatan ya, kayak orang ini tuh bener-bener
yang kayak gini loh. Dia itu ada perasaan sama kamu dan memendam rasa kagum terhadap kamu. Dia mampu melihat kamu, cuman kamu nggak bisa ngelihat dia. Ya sebenarnya kamu ada perasaan, ada rasa kayak kepekaan gitu, bahwa apakah nih orang sebenarnya suka sama aku atau enggak ya gitu. Ada di dalam pikiran kamu. Cuman kamu nggak berani menyimpulkan yang terlalu dalam karena basically mungkin ya kamu dan dia itu yang kayak hubungannya itu sampai kayak saudara, sahabat, temen yang bener-bener soulmate gitu. Jadi ya etis gak sih gitu apabila kayak kita ini ada ikatan atau ada perasaan cinta. Itu yang membuat kamu jadi ya menepis semua argumen yang selama ini ada di dalam pikiran kamu. Ya, di sini yang saya lihat dia sebenarnya juga cukup, dengan perasaan yang seperti itu dia sebenarnya juga cukup tersiksa gitu loh. Jadi kayak bener-bener orang ini bisa ngelihat kamu dari jauh gitu. Dan orang ini sebenarnya pengen berbuat banyak sama kamu, mungkin membantu kamu secara lebih, mungkin lebih bisa membahagiakan kamu, lebih lebih banyak berkontribusi untuk kamu. Tapi kan ya orang ini berpikir dua kali gitu. Dia ini siapa dan dia itu siapa gitu. Jadi ya sudah gitu. Perasaan ini akan saya pendam sampai kapanpun gitu. Jadi benar-benar cukup saya yang mengagumimu gitu. Tapi kamu nggak perlu tahu gitu. Cuman aku akan selalu ada untukmu. Intinya seperti itu. Terus di sini ada kartu Temperance. Sampai akhirnya benar-benar orang ini tuh yang kayak benar-benar mempertimbangkan tuh gini. Apa sih yang harus saya lakukan ke depannya? Kalau saya seperti ini jujur saya tersiksa gitu. Tapi apabila saya bergerak maju gitu, saya juga takut gitu. Tuh, takut apa sih gitu? Ya takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu. Dia sudah berani maju sama kamu ke depan. Tapi takutnya kamu nggak bisa, maksudnya takut kamu nggak bisa nerima gitu loh. Nggak bisa nerima apa gitu, bahwa dia suka sama kamu, bahwa dia mengagumimu dan sayang sama kamu gitu, yang saya lihat. Terus di sini juga ada kartu Five of Pentacles. Ya bisa dibilang sih semakin hari orang ini semakin tersiksa. Tersiksanya ya karena seperti yang saya sebutkan tadi gitu. Dia sadar betul bahwa dia menyayangi kamu, kagum sama kamu, intinya itu suka sama kamu. Tapi yang ngebuat nih orang merasa sedih itu sebenarnya ya kamu nggak dapat melihat gitu loh. Maksudnya ya dapat melihat sih, dapat melihat, merasa juga merasa, cuman kayak gini loh, belum bisa mengungkapkan dan mengutarakan isi hati dia yang sesungguhnya sama kamu. Itu yang membuat dia tuh semakin lama semakin hari semakin sedih. Terus di sini juga ada kartu King of Wands. Ya jika dilihat ini lebih energinya ke kamu sih gitu. Kamu sebenarnya juga tipe orang yang nggak masalah kok gitu loh. Apabila kamu sebenarnya memiliki perasaan sama saya gitu. Yang jelas ya ungkapkan saja gitu, daripada yang kamu penuh dengan kode-kodean dan juga ini tuh kayak malah menjadi suatu rahasia besar di dalam hidup saya gitu, dan kayak malah membuat saya jadi semakin bingung dan kayak semakin nggak enak sendiri gitu loh. Jadi kayak lebih baik ya sudah gitu, saya nggak masalah gitu loh. Yang kayak diharapkan kamu itu sebenarnya itu, cuman ya mungkin ini menunggu saja gitu, cepat atau lambat saya yakin orang ini akan mengutarakan isi hati dia kepada kamu yang sesungguhnya. Terus coba dilihat. Temperance, Strength, Ace of Pentacle. Kartunya keluar 3 kali malahan ya.
Yang saya lihat di sini sih, ya orang ini juga terlihat sih terkadang itu muncul sisi cemburu, sisi jealous-jealousnya dia gitu, sisi cemburu-cemburunya dari dia. Yang kamu sendiri juga sebenarnya merasa bingung nih, orang kenapa ya gitu. Kok kayaknya bete-bete dengan sendirinya, kok kayaknya bad mood dia itu kayak nggak bagus-bagus bener gitu. Apakah mungkin karena mungkin ya, kamu mungkin teleponan sama siapa dan dia kayak jadi menyimpulkan kayak seolah kamu ini jangan-jangan sudah intinya tuh punya pasangan atau gimana gitu. Dan dia terlihat sisi cemburu dia terlihat begitu besar. Terus ada kartu strength yang artinya ya, terkadang orang ini juga apabila dia merasa cemburu yang saya lihat, orang itu tuh akan kayak marah-marah secara tidak jelas sendiri gitu loh. Yang kamu juga bingung gitu. Misalnya kamu setelah mungkin teleponan sama siapa atau mungkin kamu mengobrolkan hal lain sama dia gitu, hal tentang orang lain sama dia gitu, iya nih bad mood dia itu sangat terasa banget gitu. Bahkan kamu juga sepertinya kayak merasa bingung gitu, ini sebenarnya kenapa nih orang gitu, kok semakin kok terlihat ngambeknya, kok terlihat sisi marah dia gitu. Terus ada kartu Ace of Pentacle. Ya di sini sih gini loh, cepat ataupun lambat, ya pasti kalian berdua itu akan sama-sama mengetahui tentang kedalaman hati kalian masing-masing satu sama lain. Ya karena bagaimanapun juga nantinya gitu ya, orang ini tuh bakal nggak betah dengan sendirinya, nggak betah dengan apa gitu. Ya nggak betah atas menahan beban yang selama ini dia rasakan, karena dia kan nggak bisa mengungkapkan kepada kamu gitu, karena orang ini berpikir dua kali gitu loh, apa nanti yang akan terjadi setelah saya ngomong secara jujur tentang perasaan saya ini sama kamu gitu. Dan orang ini juga bener-bener nggak bisa deh ngebayangin selanjutnya itu kayak apa gitu loh. Terus juga ada kartu The Magician. Orang ini tiap hari berharap suatu keajaiban itu akan datang. Keajaiban yang seperti apa sih? Ya orang ini berharap biar tanpa dia mengkode-kode lagi bahwa kamu itu tahu gitu loh, tahu dan ngomong sama dia, sebenarnya kamu suka ya sama aku, walaupun kayak hanya candaan gitu. Setidaknya kamu ada inisiatif gitu loh, ada inisiatif ngomong gitu sama dia. Ya itu dia itu berharap, harapan besar dia itu cuma itu gitu, kamu tahu dan ngomong yang bukan tahu dan ngomong yang sesungguhnya sih gitu, tapi kayak bener-bener kamu tahu sisi terdalam dia bahwa dia kagum dan suka sama kamu. Kemudian kamu ngomong sama dia gitu, yang kayak mungkin lewat candaan kali ya, yang kayak jangan-jangan kamu suka ya sama aku gitu. Itu yang membuat hati dia itu sebenarnya merasa seneng banget gitu, merasa happy, merasa bangga. Ya walaupun hanya sebatas candaan gitu, yang jelas kan orang ini akan lebih berani lagi ke depannya sama kamu gitu. Terus coba Gentlest, Counselor, Clairvoyance, Sensitivity, ada kartu Peace juga. Gentlest, Counselor, Clairvoyance, Sensitivity, ada kartu Peace. Ya jika dilihat dari kartunya sih ya, di sini ada kartu Gentlest ini yang artinya ya orang ini tuh pada dasarnya itu sebenarnya ingin selalu menghibur kamu, karena orang ini tuh tahu gitu apabila mood kamu itu nggak bagus gitu. Jadi makanya saya tadi tuh sempat bilang orang ini tuh intinya itu pengen selalu ada buat kamu. Jadi benar-benar orang itu akan selalu ada di saat hati kamu mungkin merasa sedih, gundah gulana gitu.
Orang ini akan selalu ada seperti itu. Ya cuman sih orang ini memang seperti yang sudah saya singgung tadi, tidak memiliki cukup keberanian untuk menyatakan bagaimana isi hati dia yang sesungguhnya sama kamu. Karena ya takutnya itu ada sesuatu hal yang tidak dia inginkan. Mungkin kamu nanti salah tangkapnya itu berbeda gitu loh. Jadi kan nanti setelah itu takutnya kan malah terjadi suatu perselisihan. Itu yang dia takutkan. Tapi ya kayak orang ini tuh untuk saat ini yang saya lihat, ya sudah gitu, perasaan ini akan tetap saya tahan gitu sembari keajaiban itu datang gitu loh. Jadi kayak bener-bener ya sudah gitu, untuk saat ini biar cukup saya saja yang tahu bagaimana perasaan dan hati saya yang sesungguhnya sama kamu gitu. Itu saja yang saya lihat. Terus juga di sini ada kartu sensitivity. Ya dia sih berharap gitu ya, biar kamu itu lebih lebih peka lagi sama dia, biar kamu itu lebih tahu lagi bagaimana eh, rasa sayang dan cintanya itu dia itu kayak gimana sih gitu. Dia tuh berharap seperti itu biar kamu lebih peka lagi sama dia. Terus di sini ada kartu Fish yang artinya juga ya entah cepat atau lambat apabila kalian berdua sudah sama-sama saling mengetahui gitu ya perasaan hati masing-masing. Orang ini kedepannya itu akan membuat suatu rencana gitu ya. Mungkin ngajak ketemu kamu atau ngajak bicara kamu di suatu tempat tuh yang benar-benar intinya itu ya relax lah, enak untuk dibuat ngobrol, enak diajak buat ngomong gitu. Ya mungkin intinya kamu diajak dating lah sama dia gitu. Cuman kan kita tidak tahu kapan itu datangnya. Yang jelaskan ini prediksi saya cepat atau lambat gitu. Kalian berdua akan sama-sama mengetahui kok gitu, kedalaman hati kalian masing-masing tuh seperti apa. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang ingin personal reading. Silahkan ya, semua keterangannya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan ya subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya. Dadah.